Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Dini Alriyati dan Daniar Vika Pangesti. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang struktur pasar modal Indonesia. Disimak penjelasannya ya. Pasar modal, sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Selanjutnya, struktur pasar modal Indonesia. Bursa Efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ketiga lembaga ini memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain. Dalam perdagangan pasar modal ini dikelompokkan dalam perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, investor, dan entimen. Selanjutnya, Badan Pengawasan Pasar Modal. 1. Tugas: melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Selanjutnya, tujuan: mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Wewenang Badan Pengawasan Pasar Modal. Pertama, memberi izin usaha. 2. Memberi izin orang perseorangan. 3. Memberi persetujuan. 4. Mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal. Kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Keenam, mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap setiap pihak dalam terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem sarana untuk mempertemukan penawaran dan penjualan efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kedua, pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek. 3. Tugas. Yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung, serta wawasan kegiatan anggota bursa efek. Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek, dan melaporkannya kepada Bapepam. 4. Saat ini terdapat 2 bursa efek yang telah memperoleh izin usaha sendiri. Bapepam, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya, tugas: melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur dan wajar dan efisien, menjamin penyerahan secara fisik lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP. Selanjutnya yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau yang disebut LPP. Yang pertama, pengertian LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian.
perusahaan efek dan pihak lain. Yang kedua, tugasnya yaitu A. Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. B. Mengamankan pemindah tanganan efek. C. Menyelesaikan atau settlement. Yang ketiga, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP atau BAPEPAM adalah PT Kasei atau PT Kustodian Central Efek Indonesia. Perusahaan efek yang pertama adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek atau broker-dealer, penjamin emisi efek, underwriter, manajer investasi, investment manager. Perantara pedagang efek yang pertama, pengertian. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang kedua, kewajiban. A. Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. B. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. C. Membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Penjamin emisi efek. 1. Pengertian penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 2. Kewajiban. A. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. B. Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. 3. Penjamin pelaksana emisi efek bertugas. A. Menjamin penjual efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. B. Mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dan pihak ketiga. C. Menetapkan bagian kewajiban masing-masing penjamin emisi efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara penjamin emisi efek. 4. Penjamin peserta emisi efek bertugas. A. Mengatur, mengelola, serta penyelenggaraan emisi efek. B. Mengkoordinasikan seluruh penjamin emisi efek dalam hal pelaksanaan penjamin efek serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kewajiban para penjamin emisi efek. Perjanjian penjaminan. 1. Perjanjian emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment underwriting. Penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sendiri efek yang tidak habis terjual. B. Penjaminan emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment underwriting. Penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak habis terjual pada suatu tingkat harga tertentu sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. 3. Penjaminan emisi dengan kesanggupan terbaik atau best effort underwriting. Penjamin emisi hanya mempunyai kewajiban untuk menawarkan efek tersebut sebaik-baiknya, dan apabila tidak habis terjual, maka efek tersebut akan dikembalikan ke emiten. 4. All or none offering atau kesanggupan sesuai atau tidak sama sekali.
Penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual semua. 5. Minimum maksimum. Paling sedikit, paling banyak. Penawaran efek akan dibatalkan apabila tidak tercapai batas minim. Manajer investasi. 1. Pengertian manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku. 2. Tugas A. Mengadakan riset. B. Menganalisis kelayakan investasi. C. Mengelola dana portofolio. Penasehat investasi. 1. Pengertian penasehat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. 2. Tugas A. Memberikan nasihat kepada pihak lain. B. Melakukan riset. C. Membuat rekomendasi. D. Memberikan analisis di bidang efek dengan memperoleh imbalan tertentu. Biro Administrasi Efek atau BAE. 1. Pengertian. Pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 2. Tugas untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang permodalan beli menjadi atas nama permodalan tersebut. Untuk hal tersebut diperlukan biaya sesuai yang diterapkan oleh BAE. Wali amanat. 1. Pengertian pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang. 2. Tugas A. Mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar pengadilan. B. Memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan atau perusahaan pelaksana serta kontrak perwali amanatan. Kustodian. 1. Pengertiannya adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk penerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 2. Jasa yang diberikan kustodian. A. Menyediakan TPH, tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga atau efek. B. Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat atau jasa administrasi. C. Mengamankan semua penerima dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya. D. Mengamankan pemindahan tanganan efek. E. Menagih dividen saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. 3. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian. A. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. B. Perusahaan efek. C. Bank umum. Sekian penjelasan tentang struktur pasar modal Indonesia dari kelompok kami. Kami harap teman-teman dapat memahami materi yang sudah kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.